Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat belajar? Masih. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam ya pada kali ini. Tak lupa sebelum kita melaksanakan aktivitas maka kita harus berdoa supaya belajar kita mendapat keberkahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Yuk kita baca doa bareng, doa bersama. Semoga apa yang kita cari ilmu pada hari ini Allah memberikan ilmu yang manfaat. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, atau yang disebut P5. Ya, yang disebut P5. Di sini temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya, gaya hidup berkelanjutan. Topiknya sampah barokah. Proyek profil mengolah sampah menjadi berkah. Mengubah sampah menjadi berkah jadi salah satu langkah untuk kebaikan yang bisa dilakukan bersama-sama. Selain mengurangi timbunan sampah, juga untuk memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat. Ya, sampah, berkenaan dengan sampah, maka kita harus bijak menyikapi bagaimana caranya kita menanggulangi sampah. Nah, dimensinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus elemennya adalah akhlak, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan, berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, sedangkan sub-elemennya adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam, berkaitan, ya, berkaitan. Nah, sebelum kita menginjak ke selanjutnya, yuk kita mengenali sampah yang ada di lingkungan. Sampah, yuk kenali sampah. Sampah di sini ada berapa macam? Dua. Sebelum ke sampah, pengertian sampahnya dulu. Pengertian sampah adalah sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, ya, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus. Jadi pengertian sampah adalah sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang tidak boleh dekat-dekat dengan kita, ya. Nah, sampah yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, ini ya, yang berserakan, ya, yang akan mengganggu kehidupan kita, kenyamanan kita, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jenis sampah. Di sini ada dua macam sampah, yaitu organik dan
anorganik. Siapa yang tahu apa yang disebut organik dan siapa yang disebut atau yang disebut dengan anorganik? Ayo. Ada sampah organik dan anorganik. Siapa yang tahu? Ayo. Yang bisa diubah menjadi bahan kesenian dan lain sebagainya. Dan ada juga yang tidak bisa diubah. Itu sampah atau jenis-jenis sampah. Terus berdasarkan sifat. Nih sampah organik. Sifatnya kita harus tahu dulu. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti kita, ya. Apa contohnya coba? Ayo. Makanan yang tidak habis. Hei, itu mah anorganik. Itu yang dibilang apa? Organik, ya. Nah, organik. Nah, ini ya. Ini adalah berdasarkan sifat. Kalau sampah organik kayak dari buah-buahan, dari makanan, tulang yang bisa menjadi bahan untuk kompos, ya. Dengan sendirinya dia akan hancur dengan alam, ya, dengan cacing, bakteri dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sampah apa? Organik. Sedangkan anorganik adalah sampah yang merupakan sampah yang tidak dapat diurai oleh apapun, ya, atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya apa? Botol aqua, plastik yang berhubungan dengan plastik itu tidak bisa diurai dan tidak bisa membusuk walaupun tertimbun bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun tidak akan bisa membusuk. Nah, ini contohnya botol plastik, kaleng, bekas DPD, balpen, botol dan lain sebagainya. Ini tidak akan bisa membusuk, ya, yang akan mengakibatkan hancurnya ekosistem, yang akan menghilangkan kesuburan tanah, ya. Itu yang disebut sampah anorganik. Beda dengan organik, supaya mempunyai nilai jual yang tinggi dan utamanya bisa kita memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai daripada dibuang dan akan mengakibatkan hancurnya ekosistem dan menghilangkan kesuburan tanah. Beda dengan sampah organik kayak sisa makanan, ya, yang ada di dapur, bekas makanan kita semua dibuang itu akan hancur. Kayak sampah bekas makan pepaya, kulit apalagi yang tadi ditampilkan semangka itu akan hancur dan itu akan menjadi pupuk kompos buat tanaman. Nah, itu ya sebagai perkenalan tentang pembelajaran P5. Apa P5 teh? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Juga kreatif di sini yang dibutuhkan, kreatif kita, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah. Kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang proyek ya. Pembelajaran kita melanjutkan yang minggu kemarin tentang gaya hidup berkelanjutan tentang sampah barokah ya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, mari kita berdoa ya, seperti biasa supaya pembelajaran kita, praktek kita mendapatkan berkah. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh Syifa selaku ketua kelas di kelas 5. Ya, kita mulai. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Mari kita lanjutkan. Sebelum kita melangkah, kita akan membahas ulang atau mengkaji ulang tentang pembelajaran dari berkelanjutan ya. Yang kemarin kita bahas yaitu tentang sampah barokah dengan tujuan mengubah sampah menjadi berkah. Jadi salah satu langkah untuk kebaikan yang bisa dilakukan bersama-sama. Sampah ada beberapa macam. Dua, yaitu sampah organik. Sampah yang tidak bisa diurai adalah sampah. Nah, untuk itu kita akan melanjutkan tentang pembelajaran. Kita akan membahas tentang atau melakukan kreativitas kita tentang sampah organik. Kita akan membuat tas dari cangkang kopi. Ya. Ini memanfaatkan apa? Memanfaatkan sampah yang tidak bisa diurai supaya menjadi hasil yang bisa menghasilkan uang. Nah gini ya, ukurannya harus sama gini semua ya, diratakan. So dipotong dulu, setelah dipotong kita akan belajar menganyam ya. Bagaimana cara menganyamnya ya, yang memotong-motong, yang melipat-melipat ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 mana? Ini kelompok kita campuran ya bahan-bahannya ya. Nah sama, ini juga sama. Potong rapi ya. Nah, potong yang rapi. Boleh kalian mau bikin tas, mau bikin taplak juga boleh ya. Mau bikin tas berarti kita dibentukkan seperti tas. Nanti ada contoh yang telah Bapak buat ya. Atau mau bikin taplak supaya meja kalian rapi juga bisa ya. Nah, gitu. Sudah semua matang? Sudah semua? Nah, ya, dirapikan. Tuh. Coba yang ini, mana? Ini kelompok? Kelompok 4. Yang motong-motong, yang melipat-melipat. Ya. Ini melipat. Lipat. Nah, dikedalamkan. Lipat ke dalam. Ya, tuh. Ini juga ke dalam. Tuh. Nah, ya. Jadi motongnya jangan terlalu panjang, ya. Ini kalau bikin aja ini. Nah. Pendek aja supaya hasilnya bagus. Tuh.
lebih ke dalam tuh ya. Nah, sok dilipat semua. Lihat semuanya cara menganyam. Perhatikan dulu ke depan semua. Bapak ambil. Ini cara menganyamnya. Kita kan sudah dilipat rapi. Nanti yang rapi ya. Yang rapi melipatnya. Pertama, kita masukkan satu. Nah, masukkan satu. Nanti saling mengunci. Yang kedua, masukkan di luarnya. Tuh. Ini tarik ke sini. Ya. Yang seterusnya kita ambil ini masukkan ke sini. Nah, ini masukkan untuk mengunci. Tuh. Saling menarik. Tuh. Nah, gini ya. Juga sama, kalau kita menyambung makanya potongnya yang rapi. Yang rapi. Ya. Kalau kita langsung menyambung. Jadi jangan terlalu lebar. Ya, jangan terlalu lebar. Tuh, ini. Sini Neng, sini. Dan langkahnya tahu? Langkah awal dulu, sekali lagi. Dari awal lagi, lihat ke depan. Pertama, satu dulu ngambil, yang satu dimasukkan. Buka, dimasukkan. Ke sini. Ya, seperti ini. Dan terus selanjutnya ini dibuka, dimasukkan ya ke satunya lagi. Tuh. Ya. Nah, untuk mengunci yang ini masuk ke sini. Tuh. Nah, ini tarik ke sini. Ini saling mengunci satu sama lain. Nah, gitu. Ya, nantinya hasilnya kayak seperti ini. Bapak udah bikin. Nah, nanti dibentuk. Nah, ini adalah tas. Ya, hasil dari cangkang kopi. Ya, ini tasnya. Ya, ini tas. Ini kurang lebih menghabiskan 60 cangkang kopi. Ya, dari mulai badannya sampai ke talinya. Ya. Nah, ini nanti seperti ini. Makanya kalian harus tahu dulu tata cara untuk mengikatnya dulu atau menganyamnya dulu. Udah siap? Nah. Terus ini ditambah lagi ya. Ini untuk menambahnya. Ini kegedean ya, makanya jangan kegedean. Ini jangan kegedean. Ini masukin lagi ke sini tuh. Ini kegedean, ngelipetnya yang rapi ya. Ngelipetnya yang rapi jadi supaya masuk di anyamnya gampang. Coba mana udah belum jadi? Asal begini dulu aja dulu. Asal bisa dulu. Nah, itu ya, ini. Ini tidak harus sama ya. Harus sama. Harus sama untuk motongnya, ukurannya yang penting ukurannya. Tuh lihat Pak Eka tuh. Dikasih contoh sama Pak Eka ya. Jadi motongnya harus sama. Nah, Bapak tugaskan untuk kalian. Ini mana? Udah belum? Motongnya udah? Coba lagi. Yang rapi. Ukurannya yang sama. Motongnya kata Bapak juga tadi yang sama. Motongnya yang sama. Yang rapi. Nah, kecil aja coba mana lihat kalau begini. Apa gunting ke. Kalau mau diambil warna apa gelasnya jangan digunting. Kalau mau diambil logo kapal apinya juga digunting tapi nanti searah.
Ini yang sama tuh, misalkan segini. Terus segini semua. Yang satu kan masuk. Ini bukan coba. Tuh. Jadi ukurannya sama segini. Jadi pas dianyamnya nanti enggak, ini kegedean tuh dari kelompok satu ya, kegedean jadi enggak sama. Jadi untuk nariknya tuh susah ya, untuk nariknya susah. Ini kan narik ke sini lagi, untuk kuncinya tuh. Jadi enggak kencang, turunan aja enggak. Nah. Tuh. Jadi ininya terlalu gede ya. Udah, potong aja dulu ya. Nah, mungkin untuk pengenalan kita membuat tas dari cangkang kopi, dilanjut untuk tugas kalian per kelompok ya. Bapak harapkan kalian harus bisa membuat seperti ini ya. Harus bisa membuat seperti yang Bapak sudah buat. Tas dari cangkang kopi. Ini akan menjadi punya harga jual ya, menjadi punya harga jual. Tuh. Paham kalian, paham semua? Paham cara motongnya? Cara menganyamnya? Nah, kita pembelajaran kali ini tata cara membuat tas dari cangkang kopi itu sekian. Dan Bapak kasih tugas tiap-tiap kelompok harus menyelesaikan dan harus beres di minggu yang akan datang ya, untuk disetorkan ke Bapak. Terima kasih atas pembelajarannya. Semoga yang Bapak sampaikan pada kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua, dan kita bisa apa? Bisa menghasilkan hasil karya dari sampah anorganik supaya mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, karena dengan sampah bertumpuk akan mengakibatkan penyakit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.